Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, untuk praktikum kali ini kita akan melanjutkan praktek yang sudah kita lakukan sebelumnya, yaitu yang terakhir adalah praktek untuk membaca data dari database MySQL pada platform CI ya. Jadi kali ini kita akan menambahkan untuk tambah datanya, edit, dan hapusnya sekalian. Jadi lengkap ya, operasi untuk create, read, update, delete-nya nanti lengkap. Oke, kita lihat terlebih dahulu project yang kemarin. Untuk project yang read kemarin, CI3 ya foldernya. Kita masuk data, oke, tidak ada masalah, dia sudah tetap bisa untuk memunculkan data seperti ini ya. Untuk menyikat waktu, maka kita tidak membuat untuk mekanisme tambah, edit maupun hapusnya, membuat baru enggak, tapi kita bisa copy beberapa sintak, misalkan sintak tombolnya dari praktek yang sebelumnya. Jadi praktek sepertinya praktek 4. Jadi untuk operasi create, read, update, delete tapi pada PHP natif ya, bukan CI. Kita lihat untuk yang lama, project yang lama, praktek 4 yang ini ya. Nah ini kan ada tambahnya, update maupun hapusnya sudah ada. Nanti kita tinggal copy ininya saja, kita pasang di sini. Kemudian gimana caranya, mekanisme untuk nambahnya ya, kurang lebih seperti itu. Oke, langsung aja kita siapkan ya sintaknya. Kita buka praktek 4, kita buka file data ya, data.php, kita lihat tombolnya. Nah ini kita copy saja tombolnya, kita copy, kemudian kita buka CI3 application view, kemudian data.php. Kita copy di view data ini ya. Setelah judul 4 ini kita copy di sini. Kita cek btn, button tipe button, kelas btn primary, wave effect, wave light, style margin bottom 10 pixel, data toggle modal, data target modal tambah data seperti ini. Oke, kita lihat hasilnya terlebih dahulu, kita refresh. Ada ya, ada tombolnya. Oke, nanti kita tinggal bikin modalnya. Kita juga copy dari praktek 4 ya, modalnya, modal tambah, kita cari modal tambah. Oke, ini kita copy modal tambahnya. Jadi kalau dengan cara seperti ini kita lebih enak, tidak membutuhkan waktu lama untuk membuild project baru. Kita tinggal copy saja di luar row ya. Jadi ditempatkan di sini. Nah, modal tambah. Yang harus kita perhatikan adalah untuk ini, karena sedikit berbeda ya tema di praktek 4 dulu. Yang kita tambah adalah nama mahasiswa ini ya kelihatannya, tapi yang ini kan hanya 2 kolom, maka kita hanya menyiapkan untuk dua isian ya. Jadi di sini NIM ini kita ganti kode penerbit, semisal tipe teks txt kode, kita ganti max length-nya 3. Kemudian ini kita hapus yang tanggal lahir, sisakan hanya nama saja. Misalkan ini saya buat cool md-nya kita buat 4, ini 8 gitu aja ya. Nama, tipe teks, tipe nama, required. Oke, kita coba lihat terlebih dahulu hasilnya. Bisa ndak modalnya itu? Oh bisa ya. Nah ini sama namanya. Oke, sekarang
Ini modalnya kita ganti modal yang large ya. Jadi sini modal dialog, modal large, modal LG. Kita simpan, kita refresh terlebih dahulu hasilnya. Kalau sudah large ya, oke. Sekarang tinggal mekanisme untuk proses simpannya. Oke ya. Jadi jangan salah, ini yang praktek 4, ini yang sekarang. Jadi di CI itu kita submitnya nanti akan diarahkan ke controller ya, seperti itu. Jadi di sini BT name BTN simpan ini sebenarnya bisa dihapus, bisa juga tidak ada masalah. Kemudian di dalam form ID ini, form tambah method post, kita beri action ya. Kita beri action sama dengan seperti ini. Nah, actionnya diarahkan kemana? Actionnya kita arahkan ke controller. Jadi kita siapkan di sini controllernya. Ini kan kebetulan di view ya. Kita masuk ke CI3 application controller. Kita terserah kita kontrolnya. Kontrolnya kita bikin lagi atau jadi satu dengan yang uji coba. Seperti itu ya. Kalau misalkan kita jadi satu dengan uji coba juga bisa, dipisah juga nggak ada masalah. Kita coba di uji coba ini ya, jadikan satu aja di uji coba. Semisal kita membuat function baru ya, public function tambah penerbit, misal seperti ini. Oke, nanti kita isi sintaksnya ya, sementara kita membuat fungsinya terlebih dahulu. Maka di sini di action kita menggunakan, kita isi base URL ya, base URL seperti ini kurang lebihnya. Kemudian ini salah, ini underscore. Kemudian kita isi nama controllernya, uji coba / tambah penerbit. Ini fungsinya. Jadi uji coba nama controllernya, tambah penerbit nama functionnya ya, seperti ini. Oke, jika sudah, maka kita bisa untuk mencoba menambahkan sintak di controllernya di sini ya. Oke. Oke, di sini kita karena di sini menggunakan post ya, di sini metode post, maka di sini juga harus menggunakan post. Jadi kita cek terlebih dahulu apakah sudah diaktifkan fitur itu. Kita masuk ke CI3 application config auto load ya. Kita cek terlebih dahulu apakah fungsi itu sudah diaktifkan. Fungsi itu ikut di URL. Oh sudah, ini URL sudah aktif. Berarti oke, tidak ada masalah. Berarti ini bisa ditutup auto loadnya. Kemudian kita di sini akan membuat sintak yang di kontrolnya ya. Jadi di sini kita membuat variabel yang bernama kode, $kode sama dengan this input post buka kurung. Setelah buka kurung ini adalah yang disebutkan itu nama dari teksnya. Misal ini berarti name-nya ya, txt kode ini. Maka di sini disebutkan txt kode seperti ini. Begitu juga dengan nama. Kita copy aja sini. Nama, kemudian di sini berarti txt nama seperti ini ya. Kemudian jika sudah, maka kita akan membuat seperti ini, $operasi sama dengan this. Yang disebutkan berikutnya adalah modal di mana terdapat sintak untuk
memasukkan data ke database. Kita belum punya ya, berarti kita pending sampai sini. Kita cek di sini untuk modalnya kita bisa, bukan model ya. Untuk modelnya kita bisa bikin baru atau jadi satu dengan yang kemarin mQuery. Anggap aja misal ini jadi satu ya, maka di sini saya membuat function baru ya, public function tambah penerbit seperti ini, buka kurung, tutup kurung, buka kurawal seperti ini dulu sementara. Oke ya. Jadi kita kembali ke controller. Jadi kita sudah punya model namanya mQuery. Jadi this mQuery, kemudian nama fungsinya tambah penerbit. Kebetulan nama fungsinya sama seperti yang digunakan di controller, itu kebetulan. Jadi sebenarnya tidak ada hubungannya, beda juga tidak ada masalah. Tambah penerbit. Kemudian buka kurung, maka harus ada nilai apa yang akan dieksekusi di sisi model nanti. Ada dua, jadi yang saya kirimkan adalah $kode dan $nama seperti ini. Oke, jika sudah maka kita cek di modelnya. Harusnya saat ini memanggil model dengan dua parameter, maka di model juga terdapat dua parameter. Jadi di sini juga harus ditambahkan variabelnya $kode untuk nerima dan $nama. Seperti ini. Dan kita cek bawahnya. Kita bisa mengcopy dari yang ini ya, dari yang awal ini. Tapi akan sedikit berbeda nanti di sisi ininya ya. Jadi kita copy. SQL-nya adalah untuk menambah data maka kita menggunakan insert into nama tabelnya penerbit values buka kurung, kita beri isian dua parameter ya. Yang pertama adalah kode, yang kedua adalah nama. Ini tidak perlu saya jelaskan untuk SQL-nya ya, karena saya anggap sudah paham. Seperti ini. Hasil sama dengan this. Ini jangan hasil, kita buat operasi ini aja. $operasi this db query SQL. Jadi SQL-nya dieksekusi. Jika operasi berhasil, maka menghasilkan nilai 1. Bukan hasil result ya, karena yang kita eksekusi adalah SQL non query. Udah pernah saya singgung juga soal itu. Kalau yang atas memang ini SQL query, jadi bisa menghasilkan data, sedangkan yang di bawah adalah SQL non query, tidak menghasilkan data. Jadi di sini 1 ini. Jadi kalau berhasil mengembalikan nilai 1, jika gagal mengembalikan nilai 0. Jika sudah, kita kembali ke controller. Di sini juga dicek if. Jadi hasil 1 dan 0 tadi yang dari sini akan disimpan ke dalam variabel operasi yang di sini. Ini dan ini kebetulan sama, tapi sebenarnya ini berbeda. Jadi hanya kebetulan aja sama. Bisa dibedakan, tidak ada masalah. Jadi 1 dan 0 di sini akan disimpan ke dalam variabel operasi yang di sini, di controller ya. Karena yang manggil adalah controller. Di sini kita cek jika $operasi ini ya, jika operasinya berhasil 1 tadi, jika operasi, maka di sini kita membuat yang namanya flash message ya. Kalau di CI namanya flash message. Sebenarnya konsepnya adalah flash message itu seperti session, memang session sebenarnya. Cuman bedanya session itu akan destroy setelah dimunculkan 1 kali. Jadi namanya flash message. Beda dengan session akan ada terus selama nggak kita hapus atau tutup browser ya. Tapi kalau flash message itu hanya cukup 1 kali, bisa dipanggil 1 kali, habis setelah dipanggil 1 kali dia akan di destroy.
akan hancur dengan sendirinya, akan dihapus oleh CI-nya ya. Seperti itu. Gimana caranya membuat flash message? Nah, kita bisa lihat di user guide-nya ya. Kita buka localhost ci3/user guide seperti ini. Nah, kita cari di sini seperti biasa, kita lihat topik. Di sini ada, kalau kita tidak menemukan libraries, misalkan saya coba kita cek di session ya. Session libraries misalkan. Nah, ya di session ya. Karena dia masuk session, maka kita harus mengaktifkan untuk fitur sessionnya. Kita cek di autoload. Oh, tadi kita tutup ya autoloadnya. Kita cek lagi di autoload CI3 application config autoload. Kita cek apakah sessionnya sudah diaktifkan belum. Jika belum, maka kita tidak bisa menggunakan flash message. Nah, ternyata belum. Di sini hanya database, di libraries ya, baris 61. Kita aktifkan dulu session seperti ini. Nah, udah oke. Kita kembali, kita lihat. Nah, ini untuk session biasa ya, session normalnya seperti apa, sudah dijelaskan. Add session gimana, removing session data juga gimana. Nanti di sinilah ini flash message atau flash data. Nah, ini ada. Nah, ini kode igniter saya baca dulu ya. Kode igniter support flash data. Kode igniter mendukung flash data or session data atau data sesi yang akan tersedia untuk request berikutnya. Maksudnya setelah refresh halamannya maka dia ada, and is then automatically cleared, dan setelah itu otomatis dihapus, dikosongkan dan seterusnya. Caranya seperti ini. Ya, ini sintaksnya di bawah, ini ada bawahnya. Nah, ini cara membuatnya. Ini ada cara yang lain. Jadi session mark as flash ini bisa, cuman umumnya menggunakan yang bawah ini. Jadi ini ya. Jadi or alternative using the set flash data method. This session set flash data, nama flash datanya apa, kemudian nilainya. Nah, nilainya apa yang mau dikirimkan. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini jadi untuk membacanya bisa menggunakan session karena dia basisnya kan session. Di view-nya nanti kita bisa menggunakan session seperti ini. Nah, ini session dengan nama yang sama. Jadi membacanya pakai session bisa. Oke ya, seperti itu kurang lebihnya. Kita sekarang akan mencoba untuk membuat membuat flash data. Jadi di sini kita kembali ke controller uji coba. Jika operasinya berhasil, maka di sini kita membuat flash data ya. This session set flash data seperti ini, buka kurung, namanya apa, misalkan OPS misalkan. Kemudian nilainya kita akan mencoba untuk mengefektifkan untuk message yang pernah kita lakukan di praktikum PHP natif ya, yang ini ya terutama ya. Kita tetap menggunakan if ya di sini. Bagaimana jika kita tidak menggunakan if? Nah, akan kita coba di sini ya nanti ya. Jadi sebuah SWAL Sweet Alert yang kita gunakan di praktek 4 ya, terutama di Bootstrap AppCap ini, dia terdiri dari 3 parameter, yaitu title, kemudian teks isinya, dan tipe. Tipe nanti yang mengeluarkan apakah dia berhasil, icon itu ya, icon sukses, error, warning, info, dan seterusnya itu. Nah, kita akan mencoba untuk mengirimkan ini jadi satu ya, satu session isinya 3, jadi menggunakan array. Jadi di sini tanpa menggunakan if lagi, hanya cukup satu saja nanti di sini ya. Jadi kita masuk ke uji coba, kita tulis di sini array. Nah, kita buat 3 isian, 1, 2, 3.
Isian pertama kita isi dengan jika ini operasinya berhasil, maka di sini berbunyi untuk yang depan ya, berhasil misalkan. Berhasil. Misal seperti ini. Di sini yang kedua, parameter kedua kita ganti dengan isi dari message-nya nanti. Data baru berhasil ditambahkan. Seperti ini. Kemudian yang terakhir, parameternya kita beri ikon sukses. Seperti ini ya kurang lebihnya. Nah, ini kita copy untuk membuat yang jika gagal. Else, jika operasinya gagal, maka kita tetap sama menggunakan flash data ya. Kita tetap sama menggunakan flash data. Cuman ini tidak berhasil tapi gagal. Gagal ya. Data baru gagal ditambahkan. Misal gini. Ini bukan sukses tapi error. Seperti ini ya. Kemudian jangan lupa setelah if ini kita kasih redirect. Kenapa harus kita kasih redirect? Agar dia bisa kembali ke view lagi ya. Jadi kembali ke view lagi, maka di sini kita kasih redirect. Redirect buka kurung. Redirectnya kemana? Nah, kita nyebutkan adalah base URL seperti ini. Base URL-nya kemana? Nah, ke tempat di mana kita bisa mengakses view data. Dari 3 ini maka yang masuk ke data atau bisa data adalah yang ini ya. Nah, berarti base URL sebutkan controllernya uji coba /dt seperti ini, function dt ini kan. Jadi artinya jika ini sudah dilakukan maka redirect itu berarti lanjutkan ke mana? Kontrol uji coba function dt. Jadi nanti akan kembali ke halaman ini lagi. Ya, kurang lebih seperti itu cara kerjanya. Ini jangan lupa ada titik komanya ya, paling belakang. Jika ini sudah, maka kita masuk ke view-nya ya, view datanya. Di paling atas kita beri seperti biasa if iset jika sudah ada pesannya ya, berarti habis nyimpan seperti ini. Nah, kita bisa copy dari yang praktek 4 seperti ini. Nah, seperti ini kita copy yang ininya aja ya, biar kita tidak nulis gitu aja. Tadi ini ya, di sini kita bikin if, kita tutup dulu, if iset session pesan ops. Nah, ini enggak pesan ops karena flash message atau flash data kita adalah bernama ops. Nah, di sini berarti enggak pesan ops tapi ops saja seperti ini. Maksudnya jika session atau flash message ops ini sudah terbuat, berarti $D sama dengan misal gini ya. Jadi variabel D itu diisi dari ini. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah maka kita nampilin swalnya ya. Kita copy aja dari sini. Satu aja, copy, kita tempatkan di sini. Script swal title berhasil. Berhasil ini berasal dari ops. Ya, seperti yang kita tadi coba isi adalah ops itu akan menyimpan 3 nilai yang dibentuk dalam array seperti ini ya. Maka ini array ke 0, ini array ke 1 dan ini array ke 2. Kurang lebih seperti itu. Jadi di sini seperti ini ya.
Jadi kita $D ke 0. Nah, seperti ini. Kemudian yang di teks jadi yang kedua ini kita ganti ya. Kita ganti $D ke 1. Sedangkan yang sukses kita ganti dengan yang kedua. Urutan array dimulai dari 0 ya, perlu diingat. $D 2 kurang lebih seperti ini, kita simpan ya. Jadi apapun hasilnya, baik itu gagal, berhasil, itu tetap menggunakan satu mekanisme ini. Berbeda dengan yang kemarin, kita pakai if. Jika berhasil maka muncul seperti ini, jika gagal seperti ini, dan seterusnya ya. Nah, sekarang agak sedikit berbeda, kita buat sintaknya lebih efektif ya, seperti itu. Oke, jika sudah ini kita coba untuk mengisi ya. Kita coba untuk mengisi. Misal yang belum ada adalah angka 100, misal 100. Kita coba 100. Nama testing penerbit, seperti ini. Simpan. Oh, keluar ya ini ya. Keluar, cuman message-nya tidak keluar. Coba kita refresh terlebih dahulu. Gimana? Oh, sama. Nanti kita akan lihat kenapa masalahnya ya, seperti itu. Berarti simpannya udah berhasil, ini muncul di sini, masuk ke database pastinya. Tinggal kita membuat mekanisme ini yang mungkin ada sedikit yang kurang sesuai kan, seperti itu. Kita coba untuk diberikan teks statis, apakah bisa? Kita coba beri teks statis, misalkan berhasil, ini misalkan. Kemudian ini diberi gini aja untuk uji, ini sukses, semisal. Kita simpan. Kita coba untuk membuat ulang ya. Yang belum berarti 113 misal. 113 ini aja, coba simpan. Masuk apa tidak? Oh, masuk. Nah, ternyata mekanismenya yang mungkin ada sedikit kesalahan ya. Jadi nanti ini yang perlu kita benahi di sisi sini. Jadi di sisi flash message-nya nanti yang kita perlu benahi. Oke, kita cek terlebih dahulu ya. Oke, kita cek di sini ya. Ternyata sepertinya switch alert-nya tidak terdeteksi. Kenapa? Nah, kita cek di ininya. Jadi sebenarnya mekanisme kita udah benar, cuman tidak terdeteksi karena satu hal. Kita cek di basisnya ya. Kita cek apakah filenya udah di load dengan sempurna belum. Basis untuk CI3 ya, di view basis kita buka. Oke, switch alertnya sudah ada untuk CSS-nya di atas, sedangkan yang switch alert yang JS-nya ada di bawah. Kemungkinan masalahnya di sini. Kenapa? Saat dia menjalankan switch alert, maka JS ini belum diakses karena konten kita kan di posisi tengah seperti ini. Maka ini kan belum diakses seharusnya. Maka kita pindah yang switch alert ini, kita pindah ke atas. Kita pindah ke atas ini. Nah, kita hanya pindah tempatnya aja. Jadi dengan harapan saat halaman to refresh dia sudah mengakses switch alert yang CSS dan JS-nya seperti sini. Maka di sini harusnya udah bisa terdeteksi ada switch alert ya, seperti itu. Kemudian kita kembali, ini kita ganti ya. Kita undo aja seperti ini. Nah, simpan. Kita coba untuk menambahkan data lagi di sini. Kita refresh dulu ya. Kita tambah yang belum adalah 099 misalkan, biar muncul di sini aja. Tambah data misalkan 099 seperti ini misalkan. Simpan.
Nah, ternyata berhasil ya, berhasil, data baru berhasil ditambahkan. Oke, ini jadi kita tahu bahwa masalahnya adalah hanya penempatan dari library Swift Alert-nya yang memang kurang sesuai. Jadi bukan salah tapi kurang sesuai saja, karena harusnya saat konten diakses di sini itu Swift Alert sudah terakses sempurna mulai dari CSS maupun JS-nya sehingga ditempatkan di sini. Oke. Di sini kita sudah berhasil untuk menambahkan data ke database ya di sini ya. Sekarang bagaimana untuk update-nya? Nah, seperti biasa kita siapkan kolom tambahan di sini ya. Jadi kolom tambahan untuk operasi di sini seperti biasa kita tambahkan di view, kolomnya namanya operasi di sini. Operasi. Seperti ini. Kemudian untuk tombolnya bagaimana? Kita bisa membuat seperti yang di praktek 4 ya untuk tombolnya. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Kita bisa ambil satu nanti di sini. Satu tombol update dulu. Maka di sini kita siapkan terlebih dahulu ya. Jadi di sini kita tutup PHP. Kalau kita buka TD dulu di sini ya. TD. Kita kemudian tutup PHP, kemudian buka PHP terlebih dahulu, plus TD-nya, tutup TD maksudnya, slash tutup TD, seperti ini. Kemudian di antara ini, kita di update ini adalah sintak dari tombolnya ya, kita copy. Oh, kita tutup dulu aja, lebih mudah nanti. Kita tutup dulu. Nah, kemudian di sini kita buka echo lagi, echo kembali biar enak. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kita akan membuat yang tombol ini ya, tombol editnya, tombol update. Kita copy, kita paste di sini. Kita cek button, tipe button, kelas btn success, data toggle modal, data toggle modal edit, data name, data nama, dan data tanggal. Karena kita hanya butuh dua ya, data kode. Kita ganti ini, bukan data name, data kode, diisi dari kode. Kemudian data nama, kita isi dengan nama tetap sama, data tanggalnya tidak ada, maka kita hapus ini. On click show data 1 this update data. Oke, nanti kita bikin sintaknya ini ya. Jadi kita cek terlebih dahulu apakah sudah bisa muncul. Oh, bisa update-nya. Oke. Kemudian kita bikin modal update-nya ya. Kita bikin modal update-nya. Kita bisa dari yang ini, kita copy saja. Modal tambah ini kita copy. Tempatkan di bawahnya modal update ya, namanya disesuaikan modal edit, sorry, di sini tertulis modal edit, maka di sini tulis modal edit saja. Modal edit form edit data misal. Kemudian di sini form tambah ini form edit saja, kita ganti form edit. Kemudian post, ini uji coba, apakah tetap kita menggunakan di kontrol yang sama? Kalau iya, maka kita nanti di sini uji coba, ini tambah penerbit ya, kita ganti aja nanti edit penerbit, tapi kita belum punya function itu ya, nanti kita baru bikin, kita baru bikin nanti, kita siapkan dulu di sini. Kode penerbit, oke. Name-nya txt kode, kita tidak boleh menggunakan name yang sama karena txt kode sudah digunakan di sini, maka tambahkan e ini aja ya. Kemudian read only, jangan salah karena dia primary key, dia tidak boleh diedit, kita beri read only. Nama txt nama e ya, seperti ini ya kurang lebihnya. Ini submit juga, ini btn simpannya ganti aja btn update atau btn edit seperti ini.
kata-katanya di update gini aja. Oke, sudah. Jika sudah, maka kita akan bikin on click show data 1 seperti ini ya. Jadi yang dikirimkan ada 2, data kode ini dan nama. Kita copy saja dari yang praktek 4, function show data 1 di JavaScript ya. Nah, ini kita copy aja. Kita copy script, kita gunakan script terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Function show data 1L, kita tidak menggunakan nim ya, karena kita hanya 2 tadi, kode dan nama. Ini kan karena ngopi, kita ganti nim jadi kode, nama tetap ya, tanggal kita hapus karena kita tidak butuh, karena hanya 2. Ini diganti kode, nim yang ini kode. Kemudian di sini ada 3 objek ya, karena ini copy, kita hapus, kita hanya butuh 1. txt nim tadi txt kode kode ya diisi dengan kode, sedangkan nama diisi dengan nama seperti ini. Kemudian kita uji coba, kita refresh ya, kita uji coba, kita ambil 1. Nah, ternyata belum masuk. Nah, nanti kita cek kenapa kok belum masuk. Show data 1L ya, kode dan nama. Oke, kita cek di sini nanti kenapa kok tidak masuk ya. Data kode dan data nama diambil dari nama on click show data 1 this. Show data 1 this. Oke. Kita refresh dulu. Belum masuk ya. Oh, kita cek apakah ada masalah di konsolnya. Oh, tidak ada kayaknya. Kita cek terlebih dahulu ya beberapa hal, mulai dari atas, mulai dari tombol ini saat ditekan dia membawa data kode berisi dengan kode, kemudian data nama berisi dengan dolar nama dari atas ini. On click show data 1 this, maka harusnya dia mengakses function show data 1 L ini karena this dolar $L titik data kode var kode. Oh, kita cek yang ini ya, name. Oh ya ini kita ketahuan salahnya. Untuk yang edit kita tidak bisa menggunakan name karena ini dari JavaScript. Untuk mengisi yang dibaca adalah pager itu ID ya, maka kita copy ini, kita copy sampingnya, name kita ganti ID dan name sama, tidak ada masalah karena peruntukannya berbeda. Kalau name dibaca oleh PHP, sedangkan untuk ID dibaca oleh JavaScript ya. Ini berarti nama Nah, seperti ini. Kita uji, kita lihat. Nah, masuk ya. Oke, masuk. Kita cek semuanya. Masuk bisa. Kalau media bisa. Oke. Sekarang langkah berikutnya kita proses untuk update-nya. Jadi di sini di action-nya di dalam modal edit kita menggunakan uji coba /edit penerbit. Kita belum punya ini. Ini ada di controller uji coba. Ya, kita ke sini. Controller uji coba, kita membuat function baru. Kita bisa copy dari yang tambah penerbit ya untuk menyingkat waktu. Seperti ini, kita ganti tadi namanya adalah edit penerbit, maka di sini namanya edit penerbit. Nah, seperti ini.
Nah, untuk this input postnya bukan lagi dari txt kode, tapi txt kode E, ada E-nya ya. Kemudian operasi this mQuery tetap menggunakan model ya, this mQuery tambah penerbit. Oh enggak, kita menggunakan edit penerbit. Nah, ini kita belum punya ya function edit penerbit di mQuery. Nanti kita bikin di sini. Nanti kita bikin, kita skip dulu ini. Jadi yang dikirimkan ke edit penerbit ada dua ya, kode dan nama. Ini kita skip dulu nanti. Kemudian di sini if operasi this session set flash data ops berhasil, data berhasil, kita ganti pesannya ya di update. Data baru ini dihapus, bukan data baru, data gagal di update seperti ini ya. Nah, kalau sudah ini juga sama, redirectnya tetap sama ke halaman data ya. Kita tinggal ke modelnya di mQuery, kita membuat untuk fungsi edit penerbit. Nah, kita ke mQuery, kita copy ini aja, sama, hanya beda SQL-nya saja. Kita copy, kita paste, kita ganti namanya. Public function edit penerbit yang dikirimkan kode dan nama sama. SQL-nya berbeda ya, kita ganti update penerbit set nama penerbitnya besar apa kecil ya di database. Kita cek dulu. Toko buku, tabel penerbit ya. Oh, nama penerbitnya besar, N-nya dan P-nya juga besar. Berarti di sini set nama penerbit sama dengan petik-petik gini, where ID apa kode di database? Oh, ID penerbit, maka di sini where ID penerbit sama dengan petik-petik. Ini untuk namanya kita ganti dari $nama, sedangkan yang ID penerbit $kode seperti ini. Oke, kembali ke controller, tidak ada masalah, udah sampai sini clear. Di view-nya juga clear karena menggunakan mekanisme ini yang sama. Untuk mekanisme flash datanya sama seperti ini. Coba kita lakukan uji coba seperti ini ya. Misal ini saya ganti tesnya aja, tes publisher, update, berhasil diupdate dan berubah tes publisher. Nah ini ya, oke, udah berhasil ininya yang 99 ya. Sekarang kita coba untuk hapusnya. Sebenarnya mudah, hapusnya juga sama, nanti kita cukup hanya copy saja. Untuk hapusnya kita juga membutuhkan tombol ya, sama seperti sebelumnya. Kita bisa copy dari ini aja. Nah, tadi view-nya, oh ini. Nah, kita copy dari yang ini aja. Ya, konsepnya sama sebenarnya. Kita beri jarak saja $NBSP gini. Button tipe button danger ya. Oh, button error apa danger? Error gini aja. Danger apa error? Coba danger dulu, nanti bisa cek. Data toggle modal, data target modal hapus. Hapus, data kode kita tidak butuhkan nama ya, hanya kode saja. On click show data 2 this. Nah, seperti ini hapus data. Kita cek. Oke. Udah clear, kita tinggal butuh ini ya, modal hapus dan function show data 2 ini. Untuk hapusnya kita ambil dari yang edit saja, kita copy. Nah, seperti ini. Modal edit kita ganti modal hapus.
Ini tetap sama, form hapus data. Kemudian di sini name txt kode E, kode penerbit tetap kita butuhkan ya. Nanti ini dulu, form ID, form edit kita ganti form hapus. Method post action base URL uji coba edit penerbit kita ganti uji coba / hapus penerbit. Ya, ini tetap kita membutuhkan kode penerbit ya. Cuman nanti formnya agak sedikit berbeda. Di dalam row ini kode penerbit kita hapus saja labelnya ya. Nanti akan lebih bagus formnya seperti ini. Kemudian input kelasnya tetap sama, tapi bukan tipe teks tapi tipe hidden. Name txt kode bukan kode E, kode H saja karena ini sudah digunakan di edit, dan ID-nya juga sama, kode H. Required read only. Oke. Setelah input ini kita beri tulisan Anda yakin ingin menghapus data ini. Nah, untuk yang ini, yang untuk nama kita hapus saja karena kita tidak membutuhkan ya. Terus ini form group call MD4 kita ganti 12. Kemudian bawah submit name btn hapus. Ini hapus ya, bukan update. Ini hapus ya di sini. Kemudian kita buat function show data 1. Buat apa? Konsepnya adalah sama. Jadi mengirimkan kode ke dalam tag yang sudah hidden ini sebenarnya. Ini di hidden supaya lebih rapi saja formnya, biar langsung muncul tulisan ini aja. Jadi sebenarnya konsepnya sama. Jadi dimunculkan dulu ID-nya. Jadi kita di sini kita copy aja ya, function show data 1 ini kita paste di bawahnya, kita ganti show data 2. Nama kita tidak perlukan karena hanya satu aja kode, dan nama ini juga kita hapus namanya, tapi bukan txt kode E tapi kode H. Ini ya. Oke. Kalau sudah kita coba untuk lihat. Misalkan hapus, keluar Anda yakin ingin menghapus data ini. Nah, ini ya. Cuman kita belum buat yang function di controller, yaitu uji coba / hapus penerbit. Kita bikin sekalian. Kita masuk ke controller uji coba. Kita copy dari yang edit penerbit saja, kita copy, kita paste di bawahnya. Kita ganti dengan di sini tadi menggunakan hapus penerbit, maka di sini juga sama, hapus penerbit. Kita hanya butuh kode ya. $kode sama dengan this input post txt kode E. Kita ganti bukan kode E tapi kode H. Nama kita hapus. $operasi sama dengan this mQuery edit penerbit. Nah, ini kita ganti hapus karena kita juga belum punya fungsinya di model ya. Di model mQuery. Kita siapkan aja di sini, nanti hapus gini aja. Yang dikirimkan hanya satu saja, kode ya, nama tidak perlu. Kemudian bawahnya operasinya, this session set flash data ops array berhasil, data berhasil dihapus. Ini ganti. Ini juga hapus ya. Ini juga sama, redirectnya tetap ya. Kemudian kita ke model mQuery. Kita bikin function untuk hapus. Public function hapus penerbit. Hanya ada satu nilai yang dikirimkan, satu parameter, hanya kode, nama kita hapus. Query-nya kita ganti ya. Delete from penerbit seperti ini.
where ID penerbit $kode. Oke, jika sudah kita coba, harusnya sudah berhasil. Kita coba yang uji coba tadi ya, tes publisher kita hapus. Anda yakin website data ini? Ya hapus. Berhasil, hilang. Nah hilang kan yang 99. Kemudian kita coba lagi yang ini 113. Kita hapus. Hapus. Ya. Kita cek. Ternyata tidak ada. Oke, sampai di sini kita sudah bisa untuk operasi lengkap ya. Mulai dari kalau kemarin kita read aja, kalau hari ini kita create, update dan delete-nya sudah berhasil semua. Jadi lengkap ya operasinya, create, read, update, delete pada platform CI. Silakan dikembangkan dengan berbagai model. Jadi ini konsep dasarnya untuk operasi create, read, update, delete pada platform CI. Nanti jika ada yang ditanyakan atau kurang jelas silakan tanya di grup seperti biasa ya. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini, untuk praktek kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.